Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 23 Februari 2026 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke, di pagi ini saya buat videonya sedang kondisi cuaca ekstrim di Bali ya. Jadi yang sekiranya teman-teman yang di luar Bali juga mengalami cuaca ekstrim akhir-akhir ini, tetap hati-hati di jalan ataupun dimanapun kalian berada ya. Sekali lagi, ini tiba-tiba aja ya kan ya, sebelum Imlek kita tahu hujan, kemudian setelah Imlek itu terang panas, kemudian tiba-tiba sekarang satu minggu setelah Imlek panas lagi ya. Bukan panas, hujan lagi ya. Oke, di sini ayo, siapa di sini yang sudah mengerti petunjuk yang sudah saya buat di community post YouTube kemarin? Ya, di sini sudah saya hint kembali ke settingan awal, yaitu iklan harga rumah ya. Jadi kalau kalian tahu iklan-iklan harga rumah itu ya, mau itu di Pik, mau itu di Podomoro ya, iklannya adalah sama, yaitu hari Senin harga naik. Kenapa? Ya kalian bisa baca sendiri ya. Awalnya ini kan 10%, lalu dibilanglah sama Trump di sini, yaitu rising 10% menjadi 15%. Ini dari 10 menjadi 15%, ini lumayan loh ya. Ini memberikan dampak, kalian bisa lihat sendiri, XAU sendiri itu market buka langsung terbang sejauh 724 pip. Baru buka ya, baru buka. Ini kalau kita beranggapan tidak ada gap ya, karena sekali lagi market buka ini pasti ada gapnya. Karena kalau dilihat versi Oanda ini gapnya lumayan segede gambreng ya. Ini gapnya hari Jumat close-nya itu di 5108, pagi ini di versi Oanda bukanya 5118. Jadi gapnya ini bisa dibilang sejauh 100 pip sendiri. Ya, jadi kalau versi Oanda dari market buka sampai tertinggi dan 548. Jadi intinya adalah bagi yang sudah bangun pagi, kemudian kalian atau enggak yang bagi mengerti apa yang sudah saya buat di sini, yaitu settingan iklan harga rumah gitu kan ya. Saya kan buatnya di sini hari Minggu ya, hari Minggu pagi lah ya, Minggu pagi. Ini kan 22 jam yang lalu. Minggu pagi. Kalau ada yang ngerti sih itu, kalian bangun pagi sih ini udah langsung auto profit. Terserah kalian mau bukanya di mana ya, mau itu beneran market baru buka kalian telat 5 menit, kalian telat 30 menit pun itu auto profit ya. Kalau telat sejam sih ya enggak, karena kan ini sekali lagi ya, kalau udah telat sejam sih ya jangan ngarep profitnya cepat lagi ya. Kalau 30 menit saya masih toleransi ya. Kalau kalian telat 30 menit ini dari 5146 sampai 5170 ya lumayan lah kan, 300 pip ya kan. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini marketnya sudah tinggi lagi akibat dari yang namanya tarif oleh Trump. Oke. Di sini untuk sekarang in play-nya ya, sebelum saya lanjut untuk analisa seperti biasa. Jadi bagi kalian yang ingin lebih kepada live trading mentoring, dibantulah cara tradingnya. Kalian tanya-tanya lebih detail tentang bagaimana open posisi, kalian tanya juga bagaimana konfirmasi dan sebagainya. Kemudian kalian juga ingin tahu pada saat live di New York Session seperti apa, itu kalian bisa langsung ikuti yang namanya live trading mentoring. Nanti di sini seperti yang kalian lihat tuh di nomor 3 ya, ada yang namanya trading tools. Jadi selain kalian bisa dapat live trading mentoring ya seminggu 2 kali New York Session, dan juga akan dapat yang namanya market outlook, itu kalian juga akan dapat yang namanya trading tools berupa trading panel lebih tepatnya ya. Nah, nanti di trading panel tersebut ya seperti biasalah, ini trading panel yang sudah saya share sebelumnya, hanya saja di sini update-nya adalah kalian itu akan mendapatkan suatu lebih kepada indikator yang bisa membantu kalian untuk scalping sih lebih tepatnya ya. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana bentukan indikatornya, kalian bisa langsung tanya aja melalui admin di WhatsApp ya, nanti akan bisa dibantu untuk bentukan dari sinyal sih enggak juga ya, mungkin lebih tepatnya ya indikator lah, indikator yang dipasang di trading panelnya itu. Oke. Jadi bagi yang pengen bisa langsung untuk menghubungi admin yang ada di WhatsApp ya. Oke. Nah, di sini di hari Jumat kemarin kan saya udah bilang ya, ini bentukannya lebih kepada kayak ngebuat
triangle ya, entah ini triangle yang mana gitu kan ya. Dan ternyata kalian bisa lihat sendiri, dia ini itu respect dari triangle-nya, breakout triangle, retest triangle, marketnya terbang, ngehantam 5041 ya, seperti yang saya sudah buat nih, ngehantam 5041 dan kemudian turun, naik lagi, membuat change of character di sini. Kemudian ada news jam 11 malam WITA. Ya, jam 11 malam WITA atau nggak jam 10 WIB hari Jumat kemarin, yang dimana itu adalah berkaitan dengan Supreme Court ataupun Mahkamah Agung ataupun pengadilan tinggi di Amerika itu adalah membatalkan dari kebijakan tarif Trump kemarin, yang kalau kalian lihat itu kan tarifnya kan berbagai macam ya, kena sekian persen, Cina sekian persen dan sebagainya itu. Nah ternyata dibatalkan, dan kalau bisa adalah itu akan ada pengembalian dana dari tarifnya. Nah itu kalau kalian lihat ini kan cepat banget ya, kalian bisa lihat sendiri. Pada saat pengumuman oleh Supreme Court-nya, ini langsung drop jauh sekali. Nah, ketika drop ini yang namanya bisa dibilang sebagai long squeeze ya, yang dimana bagi yang sudah ngebuy di sini, stop loss-nya bakal dibabat semua dan didukung juga oleh berita gitu kan ya. Long squeeze, kemudian drop jauh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Trump, memberikan statement bahwa kita akan mengerahkan plan B, yang dimana akan mengerahkan yang akan menggunakan ini, yang dimana mana dia ini ya. Nggak kelihatan di sini ya. Jadi itu menggunakan undang-undang section kalau nggak salah 122 atau 132, saya lupa ya. Jadi intinya undang-undang tersebut dicari celahnya supaya bisa membuat tarif balasan, yang dimana tarifnya tersebut itu adalah bersifat darurat ya. Jadi Trump itu memanfaatkan celah dari undang-undang section, saya lupa itu angkanya berapa ya, 132 atau 122 saya lupa ya. Itu yang dimana adalah menaikkan, lebih tepatnya membuat standar global untuk tarif awalnya 10%. Kalian bisa lihat langsung di sini nge-spike naik ya. Naik, turun lagi, nggak ada berita lanjutan, kemudian malamnya sampai tengah malam, sampai dini hari, sampai tutup market udah ya kan. Kemudian di hari Sabtunya, ini kan tanggal 21 Februari ya, hari Sabtunya Trump bilang ya udah akan dinaikkan lagi, ini fully allow 15% level, naik 15%. Ini sudah langsung otomatis ya udah, ini XAU terbang sih, makanya saya bilang apa yang namanya iklan harga rumah itu naik, Senin harga naik ya kan, langsung ini terbang udah. Oke, sekarang bagaimana untuk di hari ini, hari Senin ya. Kalau dilihat hari ini Cina masih libur ya, masih memperingati Imlek. Seharusnya sih hari ini terakhir ya, karena kan biasanya Cina itu kan 1 minggu. Karena Imlek kan jatuh hari Senin, jadi hari ini merupakan terakhir. Jepang juga libur, jadi ya sisi Asia ini market shock aja sih ya. Sisi Asia market shock. Kita akan melihat market yang sebenarnya saya rasa adalah nanti pada saat sesi London dan juga sesi New York. Jadi hati-hati ya. Untuk hari ini kita tidak ada news apapun. Kemudian update dari segi geopolitik adalah di sini Trump consider bahwa akan melakukan serangan, yang dimana serangan di sini adalah strike langsung ya. Jadi kalau kalian lihat di sini langsung Trump mempertimbangkan ya, ataupun menargetkan serangan yang lebih terarah ke Iran jika semisalnya ini memang tidak sekali lagi ya, ini kan Trump bilangnya bahwa akan memberikan jeda waktu sampai awal Maret ya, 10 atau enggak 4 ya, intinya 2 minggu lah dari kejadian terakhir ya kan, dari pada saat perbincangannya itu. Nah itu kalau semisalnya ini tidak ada keberlanjutan, ini kalau bisa kayaknya sih ya Trump ini bakal ngide sih sekali ya, kayaknya beneran nih, ini Trump kayaknya ngide sekali sih. Kayak door sekali doang sih, kayaknya ini bakal door sebagai peringatan doang, tapi bukan di daerah Iran, mungkin kayak di samping-sampingnya aja sih, atau enggak membuat yang namanya konspirasi dikit supaya dibilang Iran yang mulai nyerang duluan, mungkin ya, tapi saya nggak tahu nih ya. Ini sekali lagi mungkin Trump ngide nih ya. Ngide itu seperti apa sih saya nggak tahu ya. Jadi untuk dari segi geopolitik itu update-nya. Jadi kalau kalian lihat juga di Twitter ya, atau nggak di X itu kan, banyak sudah ada video memperlihatkan bahwa banyak pesawat yang mulai berterbangan di atas laut Middle East, dan juga ada satu video bahwa
sekarang kemarin kan ada dua ya kan, dua kapal induk yang mendekati laut laut Middle East, Timur Tengah ya kan. Sekarang katanya ada nambah lagi 1, 3. Jadi katanya sekali lagi ya, ini saya belum dapat pastinya. Ada 3 kapal induk yang akan ada di Timur Tengah. Kemarin kan kalau nggak salah siapa itu ya? 1, 2. Saya lupa nama kapal induknya. Yang pertama tuh pokoknya kalau nggak salah nama mantan presiden. Yang kedua tuh saya lupa namanya. Kemudian yang ketiga ini ada. Katanya sih 3 ya. Katanya sudah ada 3 kapal induk yang patroli sekitaran laut Timur Tengah. Jadi ini sekali lagi Trump memang katanya sekali lagi adalah untuk secara diplomasi, cuman ya beliau memberikan ancaman dengan kalian tahulah ya, banyak ada militer yang sudah mulai dikerahkan di angkatan laut di sana gitu kan ya. Ya intinya gitulah ya. Oke, untuk hari ini hari Senin bagaimana? Oke, sekarang di sini saya akan delete beberapa saya akan lihat beberapa level ya, karena di sini kalau dilihat kan ini udah nggak tidak bagus ya, karena ini sudah lewat semua. Oke, saya delete dulu beberapa levelnya, karena sekali lagi untuk bagian atas saya nggak akan delete ya, karena kan otomatis ini marketnya sudah tembus di atas 5.100 ya kan. Ini delete. Oke, ini delete lagi. Di bagian bawah ini kita delete dan di delete. Bawah bersih ya. Yang atas saya diamin aja lah. Oke, kita ke weekly. Gimana kayak di weekly? Nah, kalau di weekly berarti kalau kalian lihat adalah ini marketnya beneran close di atas 5.000 dan sudah respect level 5.000. Dan kalau kalian pakai line chart, itu marketnya adalah kemarin minggu lalu itu marketnya close di atas 5.000 ya. Kalau versi line chart ini kan minggu lalu, lebih tepatnya juga 5.100 ya. Ini berarti minggu lalu itu marketnya tutup di sini ya. Ini versi line chart ya, di 5.098 ya, hampir 5.100 lah ya. Jadi dengan adanya line chart yang tembus di atas 5.100 berarti ada kemungkinan ini marketnya akan lanjut rally lagi ke atas ya. Sekali lagi ini masih kemungkinan, yang dimana kalau kita prediksikan jika memang ini marketnya potensi ngebuat rally based on yang namanya line chart ya. Dengan dia potensi ngebuat rally base rally, maka kemungkinannya kita akan melihat ada mungkin nyampe 5.600. Sekali lagi kalau ini memang adalah rally base rally. Tapi kalau kita ukur rally base rally-nya berdasarkan retest dari RBS sebelumnya ya. Kalau kita cari ini 1:1, maka kalian bisa lihat 1:1 dari RBS sebelumnya ya di 4531 ya, 1:1-nya ini berarti sampai ke area zona kematian saya di sini ya, yaitu ada di harga 5.440 sekian ya. Jadi ada dua kemungkinan, antara dia ini respect rally based on RBS sebelumnya, atau memang 1:1. Kalau ini 1:1 dari rally awal, ini bisa sampai 5.600 ya. Kalau sampai 5.600 saya rasa berarti marketnya all time high lagi. Tapi tetap sih saya masih yang namanya optimis bahwa akan ada all time high lagi memang. Ya, memang akan ada all time high lagi, cuman untuk waktu dekat saya rasa sih agak berat, itu aja. Ya, tapi yang penting dari segi weekly adalah kalau kalian lihat ini marketnya di awal Februari ya. Di tanggal 9 itu kan sudah close atas 5.000. Oleh karena itu di minggu lalu saya bilang inilah positif untuk beneran bullish. Dan ini juga marketnya ditutup dengan bullish pin bar kalau nggak salah ya. Jadi dengan adanya bullish pin bar di sini, marketnya ini akan masih bisa bullish di minggu ini, apalagi dengan marketnya itu tutup di atas 5.000 ya. Ini breakout, retest dan sudah valid, berarti 5.000 adalah menjadi level penting dari segi level weekly. Kalau ada weekly tutup di bawah 5.000 secara weekly ya, close candle di bawah 5.000 lagi, maka kemungkinan marketnya akan ngedrop parah, mungkin sampai nge-sweep low terakhir di 4.400. Ya, jadi itu kan masih panjang ya. Untuk sekarang sih saya pribadi masih akan ngelihat bulan ini lagi. Minggu ini adalah masih akan bullish. Target sampai mana? Nanti kita akan lihat. Oke. Dari segi weekly seperti itu. Kalau kita lihat dari indikator
Stokastiknya di sini masih flat di overbought, sedangkan dari segi bukan RSI. Bukan stokastik, RSI ya. RSI masih flat di zona overbought, masih cantik sekali. Kemudian dari segi stokastiknya ini ya. Ini stokastiknya ini malah turun dia ya. Dengan adanya 1 2 3 4 ya 3 lah ya. Dengan adanya 3 candle hijau itu tidak ngebuat stokastiknya di sini itu nge-cross. Jadi naiknya ini itu memang momentumnya ada ya. Kalau kalian lihat dari segi RSI-nya kan flat ya, 74, 76, kemudian 77 ya kan, naik setiap 1 poin. Sedangkan dari segi stokastiknya itu terus turun dari 80, kemudian ke 70 dan ini ke 60. Jadi ada sedikit divergen antara RSI dan stokastiknya. Jadi naiknya ini memang benar naik, momentumnya memang kencang, cuman gasnya ini yang nggak begitu kencang. Saya juga heran ya. Jadi kayaknya sih ada pertanda marketnya di sini secara weekly agak sedikit nggak sinkron. Bukannya saya nakut-nakutin, sekali lagi ya. Kalau kalian lihat dari segi monthly sih ya itu beda cerita. Kalau dari segi weekly, bukannya saya mau nakut-nakutin, hanya ini 3 minggu terakhir tidak ngebuat stokastiknya itu nge-cross. Beneran, saya juga heran nih. Kenapa 3 minggu terakhir itu tidak ngebuat stokastiknya nge-cross? Padahal kalau kalian lihat ya, terakhir ya di sini, pada saat terakhir stokastiknya nge-cross di bawah, itu kan di sini ya, di ini kan kalau kalian lihat di Oktober kemarin, ini kan merah, wajar dia turun ya kan. Kemudian ini hijau, doji dan hijau. Nah ini kalian bisa lihat ketika dia ini merah, lebih tepatnya ini hijau ya, hijau, doji, hijau, dia nge-cross balik. Ya kan, 3 minggu dia nge-cross balik. Cuman di sini kenapa sudah 3 minggu berturut-turut dia nggak mau nge-cross balik? Nah ini agak sedikit divergen ya. Jadi kayaknya sih ya naiknya ini memang kencang. Secara momentum ataupun secara volume ada yang ngedorong naik, memang ada. Cuman kalau ini momentumnya hilang, udah ini menurut saya bakal bubar lagi sih cepet ya. Menurut saya ini adalah momentumnya masih ngejaga dia naik, tapi sekalinya ini momentumnya hilang, entah ini bakal diem di level berapa secara weekly ya. Kalau ini momentumnya hilang, ini marketnya akan sejalan dengan stokastiknya. Dropnya akan luar biasa ekstrim ke depannya. Selagi ini masih weekly ya, weekly itu bisa sampai Maret, sampai April tuh bisa ya. Karena kalau misalnya ini 3 minggu berturut-turut hijau, stokastiknya nggak cross, tapi secara RSI dia naik. Didorong momentumnya tapi kecepatannya nggak ada. Jadi ibaratnya motor tuh gimana ya, saya juga bingung nih analoginya dikit ya. Bensinnya full, cuman dia jalan ya, dia ini naik chartnya naik, bensinnya ada, cuman secara speednya itu semakin lama semakin rendah gitu loh. Kelihatannya kencang, cuman kalau dilihat pakai data ini nggak kencang, justru melambat dia sebenarnya. Nah ini saya heran. Jadi kalau nanti tiba-tiba bensinnya jebol ya, atau enggak tiba-tiba tangki bensinnya hilang gitu kan ya, ini udah langsung bubar sih. Jadi sekali lagi bukannya saya mau nakut-nakutin, cuman sebagai alarm aja ya, sebagai alarm aja kalian di sini yang ini bagian atas nih, sekali lagi hati-hati. Oke, ini sebagai was-was ya, karena kita sudah melihat 3 minggu marketnya hijau tapi stokastik nggak lewat, nggak nge-cross sama sekali ya. Jadi harap ingat, ditanam itu ya psikologinya. Jangan mengharapkan marketnya itu terbang tinggi sekali untuk sekarang. Tapi bullish ya tapi tetap ada batasannya. Oke, dari segi daily sekarang bagaimana? Dari segi daily ya kita sudah mendapatkan daily cross di atas ya kan. Ini sudah stokastik sudah di angka 74, 64 menganga gitu kan ya. Sedangkan secara RSI sudah di 59. Ya ini sudah otomatis naik sih ya. Dan secara daily juga kita otomatis sudah mendapatkan yang namanya structure-nya bullish lagi ya. High, low, high, low, high ya. Berarti sekarang kita tinggal menunggu marketnya itu melakukan yang namanya breakout structure dengan kondisi adalah body candle close ya. Kalau ada body candle close di atas 5118 berarti ya udah otomatis besok kita akan masih ada kelanjutan buat naik. Tapi ingat ya, di sini sudah saya buat area-area yang kemungkinan akan bisa berhenti menjadi temboknya. Ini ingat ya, market buka dari 5100
Kalau sampai 5.200 itu sudah 1000 pips sendiri. Oke. Ini lagi dikit banget nih, lagi 500 pip ke atas nih sudah 1000 pips sendiri. Ingat, ini adalah 5195 adalah 1272 berdasarkan swing dari 11 Februari dan 5210 adalah swing dari 4 Februari kemarin. Ya, jadi kemungkinan ini marketnya akan berhenti di tembok ini. Oke, kemungkinan marketnya akan berhenti di tembok ini. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kalian ini tidak tahu batas atasnya di mana. Oke, kalau tembus 5.200 ya mungkin kalian bisa pakai angka psikologi ya, kayak di 5250, 5225 atau enggak 5275 dan sebagainya ya. Intinya daily ini adalah bullish. Kita tinggal tunggu adanya body candle close di atas 5.100 secara daily dengan valid ya. Maka itu akan otomatis menjadi breakout structure. Oke, sekarang secara H4. Nah, secara H4 ada satu kejadian lucu sebenarnya kemarin ya. Kemarin kan saya ada buat ini polanya seperti segitiga. Bukan seperti segitiga sih, memang segitiga ya kan. Dimana ya di sini dan di sini. Ya, ini kan lebih ke symmetrical triangle ya, atau enggak bullish pennant ya, atau enggak apapun lah sebutannya kan gitu ya. Ini kalau kalian lihat berarti dari segi H4 ini adalah area yang sangat krusial ke depannya. Kenapa? Ini saya langsung saja kasih tahu. Ini akan menjadi liquidity extreme. Ya, ini akan menjadi liquidity extreme yang dimana kalau marketnya down jauh sekali ke bawah, itu target tuh gampang banget kena. Even kita mendapatkan ada satu area base di sini. Ini kencangnya bakal wah gila ya. Even kita mendapatkan base di sini. Ini bakal menjadi magnet yang sangat mantap banget ya. Ini saya kasih tahu di awal aja nih, jadi hati-hati ya. Ini low di sini dan low di sini ya, dan ditambah dengan low di sini juga ya. Ini kalau digabung ya. Nih. 1 2 3 ini bakal menjadi santapan lezat. Kalau misalnya ini marketnya turun bener-bener ngebabat liquidity-nya sampai bawah gitu kan ya. Wah, itu bakal ekstrim. Oke. H4 sekarang bagaimana? H4 otomatis karena sudah change of character secara swing ya kan di sini. Ya, berarti di sini marketnya kan awalnya change of character ya kan. Ya udah. Oh sorry, change of characternya di sini. Sorry saya salah ya. Di sini change of character, marketnya ke atas. Berarti ya udah sekarang H4 gimana structure-nya? Ya simple aja. H4 berarti structure-nya akan seperti ini sekarang ya. H4 kalau kita bicara structure swing ya, ini adalah high. Ya, ini adalah low. Ini adalah high langsung. Ya. Kita belum mendapatkan yang namanya higher low berdasarkan swing. Oke. Kita belum mendapatkan higher low berdasarkan swing. Kalau berdasarkan per satu candle ya kita bisa aja kita buatnya kalau per satu candle ya. Yang dimana adalah kalau per satu candle high, low, high, low, high, low, high, low. High. Bentar, ini high, low. Ini high lagi. Nah, ini bisa kayak begini nih. Ya. Kalau per satu candlenya di sini ada high low kecil di sini, ya. Nah, ketika dia tembus di atas 5000 ini ya, 5025, ini kan marketnya ngegas naik nih. Candle H4-nya kan hijau semua nih. Kalau misalnya sendiri di sini tidak ada fair value gap sampai akhirnya fair value gap yang baru tercipta ada di sini. Ya, ini terciptanya di tengah malam di sini ya. Fair value gap di 5065. Oke. Jadi kalau dilihat dari segi bukan internal sih, per satu candle dan juga swing kita belum mendapatkan yang namanya H4 higher low baru. Ya. Nah, sekarang di mana kita bisa mengharapkan marketnya retest? Ya, udah, kalau kita bisa melihat marketnya retest ya ini 5110 sih. Ya, ini kita bisa melihatnya sebagai resistan H4, ya kan? Kalian mau combo ya di sini di 5100 sampai 5025 di sini ya. Di sini sampai pucuknya di sini di 5119 atau enggak di 5120 ya. 5120 di sini. Nah, ini juga bisa ya. Jadi intinya adalah ini resistance become support yang ada di time frame H4. Oke. Jadi kalau kalian ngide untuk ambil buy nanti tunggu aja marketnya turun. Asalkan dia nggak tembus balik ya kan. Ya, tembus balik sih nggak apa, tapi nggak boleh close di bawah lagi. Kalau dia close di bawah lagi kayak begini, wah,
agak masalah kalau mau nge-buy. Bukannya nggak bisa, agak bermasalah. Ya, karena sekali lagi kita kan mendapatkan gap hari ini. Jadi kalau kedepannya marketnya turun hanya untuk nutup gap dan in the end dia muter balik, ya justru bagus. Kita nanti ambil buy. Entah itu kapan. Oke, itu dari segi H4. Indikator kalau kita lihat mantap banget ya. Ini RSI-nya sudah tembus di atas 60. Stokastik kalian bisa lihat matang banget ya kan. Ini yang saya bilang kemarin. Stokastiknya matang di zona overbought, tetapi dari segi RSI-nya belum kelihatan. Nah, ketika stokastiknya flat beneran diam di zona overbought, matang banget gitu kan ya, dan didorong sedikit oleh RSI-nya yang sudah di atas 58, di atas 60 ya. Di atas 60 itu kan ada di jam, nah ini ya, di atas 60 berarti ini 59 57, 58, 59, 60. Ini ya, ini pas banget pada saat jam 11 malam. Di atas 60 RSI-nya, stokastiknya memang masih flat di atas overbought, langsung ngegas naik. Nah, makanya tadi saya bilang tadi di weekly ya, hati-hati. Stokastiknya flat di overbought, tetapi RSI-nya flat di overbought secara weekly, tapi dari segi stokastiknya kok nggak mau nge-cross. Itu saya bilang hati-hati ya. Bukannya saya mau nakut-nakutin, cuman itulah apa adanya. Ya, ini sekarang marketnya sudah diam di zona overbought keduanya nih bisa saya bilang ya. Stokastik 90 nih matangnya sudah enak banget gitu kan ya, kayak ibaratnya ini sudah well done lah ya. Kemudian dari segi RSI sudah tembus di atas 70. Nah, ini masih bisa nyeret naik. Ini menurut saya masih bisa nyeret naik. Apakah kena di sini kemudian drop? Mungkin. Apakah kena di sini kemudian dia diam? Bisa aja. Apakah dia ini justru nembus 5200? Mungkin juga. Karena kalau kalian lihat ini H4-nya masih bisa powernya itu naik ya. Karena hari ini selagi marketnya masih fresh banget, tendensinya hari Senin adalah kalau bisa saya bilang adalah bullish banget. Ya. Kalau dilihat dari segi time frame H4 sebelah kiri bisa nggak kita pakai level-level tertentu? Kalau level-level tertentu dari segi time frame H4 menurut saya ya tidak terlalu banyak sih sebenarnya ya kalau berdasarkan H4 ya. Kalau awalnya saya pakainya itu di sini di 5234 bisa aja. Jadi ini kemungkinan berarti tembus di atas 5200. Nah, kalau kita pakai di atasnya lagi di 5271 di sini ya. Ini juga bisa. Karena sekali lagi kalau kalian lihat versi candlesticknya, ini kan diam, breakout, retest, terbang. Ini breakout 2, retest kemudian turun. Dan apalagi H4 ini adalah fair value gap bukan terakhir sih. Fair value gap yang ada sebelum all time high. Ini adalah fair value gap terakhir yang bisa kita lihat. Tapi di atasnya kan masih ada. Tapi kalau kalian lihat ini fair value gap-nya kan sudah dites ya. Ini fair value gap sudah dites, ya kan, sudah dites. Jadi menurut saya ini adalah fair value gap terakhir yang belum dites. Jadi ada kemungkinan marketnya ini bisa naik sampai sini. Ya, jadi sekali lagi kita nggak tahu nih di area 5210, 5195 apakah bakal di respect atau enggak. Karena ini berdasarkan swing 1272 Fibo soalnya ya. Jadi kurang tahu nih apakah ini marketnya bakal respect ini kemudian turun baru dia akan ngejar ini fair value gap, atau justru dia ini bakal tembus semua respect fair value gap baru dia akan ngedown ke bawah jauh. Ya. Karena sekali lagi dari 5234 sampai 5271 ini juga bisa dibilang sebagai adalah penumpukan resistance become supportnya. Ya. Jadi di sini ada fair value gap, di sini ada support become resistance juga. Jadi area di atas 5230 akan menjadi zona krusial untuk kedepannya. Entah hari ini tercapai atau besok, nggak tahu deh. Ya. Jadi intinya ini area penting untuk di atas ini ya. Jadi harap berhati-hati. Oke. Itu ini tanda panahnya saya delete dulu. Oke, kita cek H1 sekarang. H1 gimana? Well, kalau dilihat secara H1 berarti kita sudah mendapatkan fair value gap baru ya di sini. Otomatis fair value gap ini juga mepet dengan yang namanya gap ya. Nggak usah lah saya kasih tahu, kalian tahu lah itu fair value gap ya kan. Di sini H4 fair value gap, di sini juga ada H1 area demand-nya.
Nah ya, atau nggak OB atau nggak apalah sebutannya ini ya, boleh. Nah ini kalian bisa lihat OB di sini kan 5050 nih, ya kan? Setelah ini tembus ke bawah kan agak jauh nih ya, agak jauh nih. Jadi menurut saya kalau ini OB-nya ada close di bawah nanti ke depannya ya, kencang nih ke bawah ya kan, tiba-tiba body candle close di bawah 5050, tutup di bawah OB. Wow, ini bakal ke bawah kencang banget, dibabat nih semua. Ya, ini bakal dibabat semua. Cuman untuk hari ini sih kayaknya rada susah sih untuk hari ini nyampe di 5000 apa namanya, ini sampai sini kayaknya enggak sih ya. Kayaknya sih enggak sih, itu terlalu impossible sih hari ini. Tapi nggak tahu deh, tiba-tiba Trump ngide lepas tarifnya sih bawah itu. Oke. H1 seperti itu. Ini bagian atas, kalau boleh saya kasih lagi, kita cek apakah di sini bisa kita bilang teori candle nggak punya ekor. Ini nggak ada ekornya kecil ya, tapi kalau secara sekilas kita melihatnya ini nggak ada ekornya sih di 5080 ya. Kalau versi H1 kita juga ketemu yang namanya SBR kecil ya, yang ada di harga 5080 ya. Ini saya buat 5080 lah ya, 5080. Jadi kalau di atas H1 5080 kalian ngide buy, sebaiknya sudah berharap hati-hati. Karena sekali lagi ya, ini beneran 5195 dan 5210 ini saya nggak tahu bakal ada reaksi apa di sini. Ya, nggak tahu. Kalau memang di sebelah kirinya sih kita nggak ada apa ya. Nggak ada apa sih. Nggak ada apa sih di sini ya. Kalau dilihat pakai sesi market itu, di sini memang sesi London ya. Ini kan jam 3 ini sesi London ini. Atau ini jam 4 lah sesi London ya kan. Sesi Londonnya di 5185. Di atasnya dikit ini 5200. Ini adalah sesi London juga jam 2 sore ya kan. Sudah jam 2 siang ini. Jadi kurang tahu nih kalau kita lihat di sini ada apa ya. Coba kita breakdown dah sampai ke 15 menit ya. Kalau kita cek 15 menitnya, 15 menit OB-nya sih ada, tapi itu ada di sini ya, di sini. Ya, tengah di sinilah ya. Ini udah paling pucuk nih. Ya, ini paling pucuk nih di 5230. Jadi kemungkinan tembus 5200 ada kemungkinan. Tapi tidak untuk kemungkinan ya, tembus 5200 itu bakal spike-nya langsung instan. Ya, nge-spike naik kencang kemudian langsung kena ini tadi fair value gap, kemudian SBR, di sini juga ada OB-nya. Langsung ngedrop ke bawah kencang juga bisa. Jadi hati-hati ya. Ini kalau udah tembus di atas 5200 bukan yang nggak bisa buy, cuman tembokannya ini menurut saya agak berbahaya. Walaupun range-nya besar ya secara nominal, cuman secara jarak itu mepet. Ya. Ini kan kalau kalian lihat saya kan buatnya ini di 5210 ya. 5210 sampai ke area OB-nya. Itu kalau dilihat secara pip lumayan ya kan, lagi 100 200 pip dapat. Apalagi sampai ke fair value gap itu 300 pip dapat. Cuman jaraknya itu dekat ya, jaraknya itu dekat. Nominal sih lumayan 200 300 pip ada. Cuman ini jaraknya dekat. Makanya tadi saya worry-nya adalah dia ini naik nge-spike aja langsung drop ke bawah. Jadi tidak sempat kalian cari konfirmasi di sini, ataupun kalian tidak sempat untuk bisa nge-buy di atas, ataupun kalian cari sell pun konfirmasi saya rasa agak susah dapat kemungkinannya. Ya, ini di sebelah kiri sih nggak ada yang begitu bagus sih. Ini kalau dibilang drop base drop ya ini sudah diambil masalahnya ini ya. Ini di 5185. Jadi kalau kalian ngide untuk buy di atas untuk sekarang saya tidak rekomend sekali sih. Walaupun di sini 15 menit ini marketnya tinggal break aja ke atas sih, ini bisa. Sekali lagi cuman saya pribadi tidak ingin yang namanya ada kejadian ekstrim sih sebenarnya. Cuman kalau ditanya hari Senin sekarang saya masih bullish. Masih bullish. Tapi kalau kalian nekat ingin mengambil buy sekarang ya, dengan kalian sudah telat sekali ya, kalian dikasih juga harga diskon nih jam 8 tadi ya kan. Kalau kalian beneran ingin ambil buy lagi, di mana ya? Mana ya? Wah, ini agak berat sih sebenarnya ya, bukannya nggak bisa sih, agak berat.
Kalau ada 15 menit close di atas 5171 ya. Ini kan 15, ini H1. Kan mepet nih dari 71 ke 80 ya kan. Dari 80 ke 95 kan ya masih dapat lah 100 pip ya kan. Kalau kalian mau beneran ambil buy di atas ya, reversi H1 di atas 5180, retest nanti kalian bisa buy. Tapi ngebuy-nya targetnya jujur saya juga agak worry ini di mana mau target buy-nya. Apakah cukup sampai 5200 kemudian stop, atau mungkin tiba-tiba kena 5195 kemudian drop ya kan, atau justru ini malah nembus di atas 5210. Jujur untuk bagian atas di sini saya agak worry sebenarnya targetnya sampai mana ya. Cuman kalau kalian ngide ngambil buy di atas sih kayak begini. Kalau ngide ambil buy di bawah bagaimana? Untuk sekarang untuk ngide untuk ambil buy di bawah, satu-satunya sih kalau ini sudah terlanjur tinggi ya. Satu-satunya adalah marketnya itu bisa turun retest 5110 atau enggak dia tutup gap mental naik. Nah itu doang kondisinya. Antara dia retest atau enggak dia nutup gap mental baru kalian ambil buy. Kalau udah di bawah telat kayak begini, saya agak worry sih sebenarnya ya. Coba kita 1 menit ya, saya maksa deh ya 1 menit ya. 5 menitnya sih ada di sini demand-nya ya. Kalau cari support resistance nggak ada. 1 menit 1 menit enggak, 5 menit wah ini agak susah nih. Wah ini agak susah nih ya. Untuk sekarang sih untuk cari buy-nya sisa ini doang sih ya di 5 menit. Kalau di atas-atasnya ini agak kurang sih sebenarnya, bukan nggak bisa, agak kurang ya. Jadi gitu ya. Kalau ada yang ingin ambil buy, ekstrim banget ngambil buy ya, ini tunggu di atas 5180. Kalau ingin ambil buy atau nggak kalian ekstrim banget adalah 15 menit doang nih kalian ngelihatnya di atas 5171 ya terserah boleh. Ya kan kalian mau kayak begini atau kalian mau begini juga boleh. Lagi untuk buy di atas targetnya jujur saya nggak tahu apakah 95, 5210 atau mungkin tembus sampai 5234. Ya, kalau kalian ingin buy di bawah, harapan amannya adalah dia itu nutup gap, kemudian yang namanya mental, baru kalian ambil buy. Kalau di bawah ini pun sisa ini doang. Untuk masalah support resistance untuk sekarang jujur saya kekurangan data ya, karena ini kan marketnya masih baru running banget ya, retrace-nya juga baru sekali. Dia retrace kemudian langsung dibalas naik. Jadi untuk masalah support resistance di time frame kecil masih kurang datanya. Oke? Kalau ingin sell, saya sih kalau pengen sell, saya nggak niat dulu sih sell untuk hari ini ya. Apalagi ini market baru buka, fresh tarif momentum gitu kan ya, berita tarif, menurut saya sih sell tidak dilakukan sih saya pribadi ya. Tapi kalau kalian ingin ide cari sell, mungkin kisaran sini nanti ya, di 5200 sebagai angka psikologi. Kalian ide untuk cari sell mungkin bisa. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini ya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.